Kita berdoa. Bapa yang mulia, kudus dan kasih, kami memuji memuliakan-Mu di tempat yang maha tinggi. Dan kami memohon perkenan-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu hari ini. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudaraku yang baik. Firman Tuhan untuk kita hari ini yaitu tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian isinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya baca ulang. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang baik hati, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Tesalonika yang ada di Makedonia dan Akaya, di mana pada saat kemudian hari bahwa ia mendengar kabar tentang jemaat itu yang mengalami berbagai masalah, yaitu penindasan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang tidak percaya Kristus Yesus. Paulus dengan tegas agar jemaat yang sudah menerima kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Kristus Yesus yang disampaikan bersama Timoteus, untuk tetap setia dan taat serta mengucap syukur dalam segala keadaan yang mereka alami. Tidaklah mudah mengucap syukur, terutama yang imannya lemah. Bila mana terjadi berbagai macam masalah, umpamanya ada penindasan atau ketidakadilan, keadaan ekonomi menurun, kehidupan keluarga yang tidak harmonis, akan membuat orang berkata bahwa Allah tidak adil, sehingga hubungan dengan Allah menjadi jauh karena tidak lagi berdoa memohon pertolongan Tuhan. Namun Paulus juga memberi nasihat agar jemaat itu hidup dengan tertib dan menghibur mereka yang tawar hati
dan sabarlah terhadap semua orang. Jangan membalas jahat dengan jahat. Hiduplah senantiasa baik terhadap sesama. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ada satu cerita pendek tentang orang beriman yang selalu berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Dalam sebuah perjalanannya menumpang sebuah kapal laut dan berlayar, dan sampailah di tengah lautan. Penumpang sangat banyak dan barang-barang muatan kapal juga sangat banyak. Saat lautan damai, artinya alur gelombang halus, kapal dapat berlayar dengan tenang. Banyak dari penumpang bersukaria, ada yang bernyanyi dan yang lain sibuk bercerita di antara sesama mereka, dan banyak hal-hal yang mereka lakukan dalam sukacita di dalam kapal laut itu. Anak Tuhan yang ada di dalam kondisi demikian selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang baik, tidak lama kemudian badai datang. Gelombang laut membesar dan kapal goyang atau terombang-ambing. Para penumpang pada ketakutan dan mereka banyak yang berteriak. Ada yang minta tolong, ada yang menangis, ada yang lari ke sana kemari untuk melihat cara menyelamatkan diri masing-masing. Anak Tuhan yang percaya yang ada di dalam kapal laut itu, ia berdoa kepada Tuhannya, memohon pertolongan agar badai yang menerpa mereka Tuhan hentikan, dan Tuhan mendengar orang yang taat dan setia kepadanya. Badai kembali tidak menggoncang kapal. Alur laut menjadi tenang kembali dan kapal boleh tiba di Labuan. Dan mereka selamatlah semua. Demikianlah dengan kita umat Tuhan dalam hal mengarungi fase kehidupan kita ini. Tentu kita akan mengalami suasana baik atau suasana gembira, pun juga mengalami
suasana sulit maupun suasana derita. Demikianlah fase kehidupan manusia itu selama hidup. Nah, sekitar hari ini yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika juga termasuk kepada kita, orang-orang percaya saat ini. Supaya kita di dalam Kristus Yesus tetap bersukacita dan tetap berdoa dan mengucap syukur selalu dalam keadaan apapun yang kita alami. Karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa atas firman-Mu yang boleh kami dengar pagi hari ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan membimbing kami, supaya kami tetap taat dan setia dan selalu mengucap syukur di dalam segala keadaan yang kami lalui sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, mulia Engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita saat ini hingga sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Horas.